Kaisar Perang, Bab 121-130. Bab 121. Barada di dalam kendali. Novel Tun. Xiao Yuan sendiri tidak terlalu peduli dengan jenius lainnya, bagaimanapun juga masih banyak hal yang harus diperbaiki dari dirinya sendiri dan tidak ada waktu untuk membandingkan diri dengan mereka. Xiao Yuan menuangkan ki ke dalam cincin hitam dan aura di tubuhnya menjadi padam, seolah basis kultivasinya menghilang. Hanya saja tubuh fisiknya saat ini tidak bisa disembunyikan dan itu bukan masalah besar. Tuan Muda, kami berdua sudah membentuk laut kesadaran ilahi kami, kalau boleh tahu tempat apa ini sebenarnya? Tanya Songsi dan Sietan dengan penasaran. Dunia ini adalah milikku dan berada di dalam kendaliku. Jika kalian ingin keluar maka itu merupakan hal yang mustahil, bagaimanapun juga aku adalah orang yang bisa mengontrol tempat ini. Xiao Yuan melambaikan tangannya dan tanah mulai berguncang. Aura di sekitarnya mulai ditarik dan dalam satu pikiran Xiao Yuan mampu melakukan segalanya seperti seorang dewa. Songsi dan Sietan merasakan perubahan yang luar biasa di tempat ini, mereka mendapatkan pemahaman yang baru untuk diri mereka. Karena kalian sudah membentuk laut kesadaran ilahi kalian, lalu yang kalian tunggu. Aku memberikan kalian kesempatan dan gunakanlah waktu untuk berlatih, jika kalian tidak bisa menerobos tingkat penciptaan maka lebih baik kalian hidup di sini selamanya. Xiao Yuan berkata dengan tegas. Songsi dan Sietan memberi hormat, kami tidak akan mengecewakan Tuan Muda, untuk sekarang kami akan mundur dan menyerahkan sisiannya kepada Tian Yu. Sietan memanggil Tian Yu untuk datang dan memerintahkannya untuk memenuhi semua kebutuhan Xiao Yuan. Mereka tidak akan bisa berada di sampingnya untuk sementara waktu dan akan melakukan terobosan ke tingkat penciptaan. Xiao Yuan mengeluarkan beberapa botol obat untuk semua orang dan meninggalkannya dalam pengaturan Songsi. Segera dia membawa Tian Yu keluar dan muncul di hutan yang sebelumnya mereka kunjungi. Tuan Muda, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Tian Yu yang menunggu perintah. Kita akan kembali. Sudah seminggu sejak aku pergi dan kedua orang tuaku pasti akan mencariku. Bagaimanapun juga aku akan pergi bersama mereka ke keluarga pusat, pasti mereka sudah bersiap untuk berangkat dan mencariku. Xiao Yuan berkata dengan jujur dan segera berangkat bersama Tian Yu. Mayat Beast Floating Thunder diberikan kepada Tian Yu dan Xiao Yuan memintanya untuk menjadikan sebuah artifak yang bagus. Xiao Yuan tidak membutuhkan artifak karena sudah memiliki pedang Dewa Petir, satu-satunya yang tidak dimilikinya adalah artifak pertahanan yang bagus. Namun Xiao Yuan cukup yakin dengan kekuatan fisiknya, jadi dia sama sekali tidak membutuhkannya. Kalaupun dia harus memilih maka jika bukan artifak tingkat origin maka Xiao Yuan lebih baik memberikannya kepada orang lain atau menjualnya saja. Untuk artifak yang terbuat dari Beast Floating Thunder, Xiao Yuan akan memberikan semuanya kepada pasukan bayangan. Tentu saja setiap orang akan mendapatkan hal yang sama, terlebih Xiao Yuan memiliki banyak artifak yang tidak berguna di cincin ruangnya. Artifak ini berasal dari orang-orang yang sudah dia bunuh, daripada membiarkannya berdebu di cincin ruang miliknya lebih baik untuk memberikannya kepada pasukan bayangan. Xiao Yuan kembali pulang dan sesampainya mereka di tengah kota, Tian Yu memilih untuk berpisah dan segera menyelesaikan tugas yang diberikan Xiao Yuan. Sejak awal dia tidak dibutuhkan untuk menjaga keselamatan Xiao Yuan, takutnya hal sebaliknya yang akan terjadi. Sekarang mereka sampai di kota dan dengan kekuatan Xiao Yuan tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan. Sesampainya dia di mansion, para penjaga melihat kedatangan Xiao Yuan dan memberi hormat, Tuan Muda. Saat ini Tuan Xiaorong mencari Anda, kami diminta untuk menunggu di sini dan menyampaikannya kepada Tuan Muda. Terima kasih, aku akan datang menemuinya. Xiao Yuan berjalan masuk ke dalam dan dia melihat beberapa wajah baru yang tidak dikenalinya. Kemungkinan besar ada tamu yang datang untuk berkunjung. Xiao Yuan masuk ke aula tamu dan di sana terdapat banyak orang yang seusia dengannya. Akhirnya kau kembali, dari mana kau dan berani sekali membuat kakak keduamu ini menunggu di tempat ini? Kata seorang pria yang dikenal Xiao Yuan. Salam untuk kakak Xiao Dong dan kalian. Lama tidak bertemu dan sepertinya kakak kedua menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Xiao Yuan sedikit menyanjung Xiao Dong. Xiao Dong berdiri dan memberikan pelukan hangat kepada Xiao Yuan, kau juga. Sekarang kau jauh lebih dewasa dan dapat diandalkan. Apakah kau melatih kekuatan fisikmu dan kenapa tubuhmu sangat keras? Hahaha, ayolah. Kakak tahu benar akan kondisi adikmu ini. Aku hanya sedikit melatih kekuatan tubuh karena itu adalah satu-satunya hal yang aku bisa. Bahkan jika aku tidak bisa berkultivasi setidaknya aku juga ingin menendang pantat orang lain. Xiao Yuan berkata dengan santai. Mereka berdua tertawa bersama sebagai saudara yang baik. Xiaorong yang melihat hal ini menjadi sangat lega karena mereka tumbuh tanpa adanya perselisihan. Namun apa yang sebenarnya terjadi adalah Xiao Yuan sama sekali tidak diperhatikan sebagai ancaman oleh mereka. Karena mereka tahu bahwa Xiao Yuan tidak memiliki syarat untuk duduk di kursi patriark, jadi mereka bisa bergaul dengan bebas. Hal ini merupakan sebuah berkah karena Xiao Yuan bisa bebas kemanapun yang dia pergi tanpa adanya rencana licik yang akan dilakukan orang yang tidak senang dengannya. Bab 122. Berangkat bersama. Xiao Yuan melepas Xiao Dong dan berkata, apa yang membuat kakak kedua kemari dan menemuiku?
Bukankah itu jelas? Aku ingin berangkat bersama denganmu ke keluarga pusat. Paman Xiaorong adalah penguasa kota dan begitu juga dengan ayahku. Karena aku melewati kota ini akan lebih baik jika membawamu bersama dengan kami. Xiao Dong berkata dengan jujur. Xiao Yuan melihat 5 orang di belakangnya dan berpikir kalau mereka adalah jenius yang merupakan bawahan dari Xiao Dong. Setiap orang akan memiliki fraksi mereka yang akan mendukung untuk mencapai posisi patriark. Walaupun tidak ada pertarungan yang akan terjadi, namun hal ini digunakan untuk mendapatkan koneksi yang nantinya akan saling menguntungkan. Jika Xiao Dong menjadi patriark masa depan dari keluarga Xiao, mereka yang merupakan pengikutnya pasti akan mendapatkan banyak manfaat untuk keluarganya. Hal ini berlaku untuk semua kakaknya dan mereka juga memiliki keluarga yang mendukungnya dari belakang. Xiao Yuan tidak pernah memikirkan hal ini dan terlebih dengan kondisinya yang buruk, tidak akan ada keluarga yang mau berinvestasi pada dirinya yang masa depannya sendiri tidak jelas. Xiao Dong melihat ke belakang dan aura membunuh diarahkan langsung kepada 5 orang itu, di mana sopan santun kalian. Masih tidak memberi salam kepada adik kecilku. Kelima orang itu sedikit ketakutan dan buru-buru memberi hormat kepada Xiao Yuan. Siapa yang tidak mengenal Xiao Yuan, terlebih keluarga mereka di bawah perlindungan keluarga Xiao, jadi secara otomatis mereka sudah mendengar tuan muda keempat yang sampah. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu terlalu formal. Di masa depan kita mungkin akan sering bertemu dan lupakan saja soal kesopanan. Xiao Yuan sama sekali tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Xiao Dong memiliki kultivasi tingkat langit lapisan kedua dan kelima orang bawahannya hanya berada di tingkat langit lapisan pertama. Baginya tidak ada yang menarik dari mereka dan bahkan mereka tidak akan bisa membangkitkan niat bertarungnya. Xiao Rong dan Huyan perlahan menuruni tangga, semua orang yang melihat mereka berdua dengan cepat membungkuk dan memberi hormat. Salam untuk paman dan bibi, kata Xiao Dong dengan sopan. Ho, perkembanganmu tidak buruk dan sepertinya di masa depan kami akan tergantikan oleh kalian. Bagaimana kabar ayah dan ibumu? Tanya Xiao Rong dengan santai. Ayah dan ibu masih sibuk untuk menyelesaikan urusannya. Anak ini berinisiatif untuk berangkat terlebih dahulu, karena anak ini melewati kota ini sekalian saja untuk membawa adik keempat bersama. Paman tidak keberatan bukan? Xiao Dong berkata dengan sopan. Aku terima kebaikanmu itu. Biarkan kalian pergi bersama dan Xiao Yuan akan bersiap-siap. Setelah kakek kalian katakan padanya kalau kami mungkin akan datang terlambat. Kata Xiao Rong dengan jujur. Bagaimanapun juga Huyan akan melakukan terobosan ke tingkat penciptaan dan sebagai suaminya maka dia harus menemaninya. Mengirim Xiao Yuan untuk pergi terlebih dahulu bukan masalah yang besar dan dia cukup yakin kalau tidak akan terjadi masalah serius padanya. Baiklah kalau begitu, aku akan bersiap-siap dan mengambil beberapa baju ganti. Xiao Yuan pergi ke kamarnya dan mempersiapkan diri sebelum berangkat. Huyan sama sekali tidak keberatan dengan hal ini dan tidak menolak Xiao Dong. Bagaimanapun juga putranya yang sekarang adalah orang yang tangguh, terlebih pasukan bayangan akan melindunginya dari belakang dan tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Xiao Dong sendiri melihat banyak perubahan dari diri Xiao Yuan. Abaikan soal pertumbuhannya yang sudah dewasa, dia tidak terlihat pemalu dan lebih percaya diri. Mengingat masa kecil mereka, Xiao Yuan adalah orang yang paling keras kepala dan pemalu, bahkan jika mereka berbicara maka Xiao Yuan akan menundukkan kepalanya. Namun sekarang dia bisa berbicara dengan lurus di depannya, sepertinya dia sudah belajar banyak dari dunia luar dan mendapatkan beberapa pengalaman yang berharga. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan akhirnya sudah membereskan semuanya, Xiao Yuan meminta sisa pasukan bayangan untuk tetap tinggal dan menjaga kota. Sisanya akan ikut dengannya dan tetap berada di dunia liontin emas. Dia meninggalkan banyak pilro untuk latihan mereka dan berharap kalau mereka tidak akan bermalas-malasan dalam latihannya. Mereka semua berpamitan kepada Xiao Rong dan Huyan. Setelah selesai Xiao Yuan berangkat menaiki kereta yang ditarik oleh burung besar. Dengan menggunakan kereta ini mungkin 3 hari perjalanan sudah cukup untuk mereka sampai di keluarga pusat. Xiao Yuan duduk di dalam bersama Xiao Dong. Mereka banyak berbicara soal pengalaman Xiao Yuan berada di Sekte Langit dan dengan senang hati Xiao Dong mendengar semuanya. Bagaimanapun juga tidak ada hal yang menarik di sana dan ada beberapa hal yang tidak bisa diceritakannya. Bab 123. Adat yang merepotkan. Xiao Yuan duduk di dalam kereta dan melihat keluar jendela. Bagaimanapun juga hal ini sangatlah nyaman dan angin yang bertiup ke arahnya membuatnya sangat segar. Kakak kedua, kenapa keluarga Xiao mengumpulkan semua jenius dari keluarga lainnya di satu tempat? Apakah kakak kedua memiliki informasi tentang hal ini? Tanya Xiao Yuan yang terlihat santai. Sepertinya Paman Xiao Rong tidak memberitahu dirimu tentang hutan monster pinggiran kota awan. Sesuai dengan adat dari benua Xian, setiap keluarga lainnya dan memperingati awal dari generasi baru, mereka semua akan dikirim untuk bertahan hidup selama sebulan di sana. Xiao Dong melanjutkan, ya, sisanya kau seharusnya mengerti, hal ini bertujuan untuk membangun koneksi dan perjodohan. Hal ini merupakan sebuah tradisi dan kita tidak bisa menolaknya. Hah, ini sungguh sangat merepotkan, apakah tidak ada pengecualian untuk orang sepertiku? Xiao Yuan berharap untuk tidak berpartisipasi. Kurasa itu adalah hal yang mustahil.
Kau tahu sifat kakek seperti apa? Bahkan jika kau berpartisipasi setidaknya kakek akan menyuruh kakak tertua untuk menjagamu. Lagi pula di antara kita berempat kakak tertua yang paling kuat dan kakek sendiri juga mementingkan dirimu daripada kami bertiga. Kata Xiao Dong dengan jujur. Xiao Dong sama sekali tidak merasa iri dengan hal ini, alasan kakeknya menaruh perhatian lebih kepada Xiao Yuan adalah karena kondisinya yang paling buruk dari mereka bertiga. Memiliki dantian yang cacat dan tidak bisa berkultivasi, paling banyak dia hanya akan menjadi seorang prajurit biasa yang hanya pintar memainkan senjata. Karena itulah kakeknya menaruh perhatian lebih agar Xiao Yuan tidak putus asa dalam kekurangannya. Ya apa boleh buat, lebih baik aku berada di pinggiran hutan dan mencari tempat aman, kata Xiao Yuan dengan malas. Xiao Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan sifatmu seperti ini kau tidak akan mendapatkan wanita di masa depan. Pertemuan kali ini akan banyak wanita cantik dari keluarga terhormat, jadi kita harus berusaha untuk mendapatkan salah satu dari mereka. PVTT, jangan bercanda kakak, aku memiliki 2 orang wanita yang sedang menunggu diriku. Terlebih aku sudah memiliki pengalaman dan bukan seperti kakak yang masih sendirian. Xiao Yuan berkata dengan bangga. Xiao Dong sangat terkejut dan berkata, di mana mereka dan kenapa aku tidak melihatnya? Jika kau ingin berbohong maka kau salah tempat. Hahaha, jika aku berbohong maka aku akan menjadi lumpuh selama sisa hidupku. Apakah kau tidak melihat ketampananku yang dapat mengguncang surga? Bagaimanapun juga tidak akan ada yang menolak seorang pria tampan sepertiku. Oh, jangan-jangan kakak kedua tidak pernah meniduri wanita sampai sekarang. Aku benar-benar sangat kasihan padamu. Xiao Yuan sedikit menggoda Xiao Dong. Xiao Dong seolah merasakan pedang yang menusuk jantungnya. Kau benar. Wanita yang mengejar diriku adalah kumpulan asteris yang beracun. Tidak mungkin aku menerima wanita seperti itu dan menjadi orang yang bodoh. Xiao Dong merasa sangat malu dan kehilangan wajah. Sebagai seorang kakak seharusnya dia jauh lebih berpengalaman, dia tidak tahu apakah ucapan Xiao Yuan adalah kebenaran atau tidak. Tetapi dilihat dari kepercayaan dirinya membuatnya sangat malu. Xiao Yuan menepuk pundak Xiao Dong dan berkata, kakak kedua tidak perlu frustasi. Aku akan mendoakanmu untuk mendapat pasangan nanti. Lalu kenapa kau tidak membawa mereka kemari? Kakakmu ini juga ingin melihat adik iparnya di masa depan. Kata Xiao Dong dengan kesal. Kakak kedua, bukannya aku tidak membawa mereka, takutnya Benua Xian tidak akan memiliki kecantikan seperti mereka. Aku tidak ingin membuat orang-orang mati karena iri dengan ketampananku, tapi suatu saat aku akan membawa mereka dan memberikan penghormatan untukmu. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Omong kosong, bahkan keluarga Ye dan keluarga Tang memiliki banyak wanita cantik yang sangat terkenal. Kau sudah lama tidak kembali tapi ada salah satu bakat dari seorang wanita yang diakui oleh kakek dan kedua keluarga lainnya. Wanita itu adalah Yun Suang yang berasal dari keluarga kerajaan Yun yang berada di bawah perlindungan keluarga Tang. Xiao Dong melanjutkan, selain kecantikannya yang tiada tanding Yun Suang juga dikenal sebagai jenius pertama dan basisi kultivasinya berada di tingkat langit lapisan ketiga. Bahkan kakak tertua bukanlah lawannya sama sekali. Oh, apakah Yun Suang ini sesuai dengan perkataan kakak atau tidak aku juga tidak tahu, tapi yang jelas aku akan menjauh dan mencari keamanan untuk diriku. Xiao Yuan tidak terlalu peduli dengan hal ini. Bodoh. Untuk dikenal seorang dewi sepertinya itu merupakan sebuah keberuntungan besar, kata Xiao Dong dengan jujur. Itulah masalahnya, adikmu ini sangat tampan dan aku akan takut jika Yun Suang ini akan jatuh cinta padaku. Aku sudah memiliki 2 orang dan bagaimana mungkin aku akan menambah daftar istri yang ketiga. Kata Xiao Yuan dengan percaya diri. Bab 124. Harus memilih. Xiao Dong menggelengkan kepalanya dan berpikir kalau Xiao Yuan hanya bercanda. Jangankan Yun Suang bahkan untuk mendapatkan gadis dari keluarga lain akan sulit untuknya, abaikan soal penampilan Xiao Yuan. Kondisinya yang tidak bisa berkultivasi membuat mereka tidak akan mau mendekatinya. Tidak ada gunanya mengambil pria yang masa depannya tidak jelas, namun Xiao Yuan juga merupakan anggota keluarga Xiao dan anak dari pamannya. Dari kedua saudaranya yang lain mungkin Xiao Yuan yang bisa disebut keluarga yang sesungguhnya. Xiao Dong tidak perlu bertindak waspada karena sejak awal Xiao Yuan tidak akan bisa menjadi seorang patriark. Xiao Dong terlihat serius dan berkata, Xiao Yuan, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Jika kau harus memilih patriark masa depan, siapa yang akan kau dukung? Aku tidak akan memilih siapapun. Aku tahu kalian bertiga selalu bertarung untuk memperebutkan posisi ini. Bagiku kalian itu semua sama. Selama kalian tidak saling membunuh maka aku tidak akan membenci kalian. Xiao Yuan melanjutkan, itu juga berlaku untukku. Bahkan jika kakek memberikan posisi ini secara gratis maka aku akan menolaknya. Bagiku menjadi patriark hanya akan merepotkan dan aku masih ingin berpetualang untuk melihat banyak keajaiban. Xiao Dong tersenyum puas dan tidak keberatan dengan pilihan Xiao Yuan. Lagi pula tidak ada artinya Xiao Yuan ambil bagian atau tidak, dia hanya ingin memastikan apakah Xiao Yuan akan memihak atau tidak dan sepertinya apa yang dikhawatirkan olehnya hanyalah hal yang sia-sia. Sepertinya kita sudah mencapai wilayah perbatasan dari keluarga pusat. Xiao Dong melihat keluar jendela.
Xiao Yuan juga melakukan hal yang sama dan tempat ini jauh lebih bagus dari kota yang diatur ayahnya. Setiap bangunan memiliki desain yang bagus dan penjaga perbatasan merupakan kultivator tingkat langit. Bagaimanapun juga kekuatan semacam ini hanya dimiliki mereka yang berasal dari kekuatan teratas di benua Xian. Xiao Yuan melihat banyak sekali orang yang lewat dan perlahan kereta miliknya mendarat ke tanah. Mereka semua melompat ke bawah dan para bawahan dari Xiao Dong memutuskan untuk mundur. Penjaga berlari ke arah mereka berdua dan memberi hormat dengan sopan. Salam untuk kedatangan kedua tuan muda, tetua agung dan patriark sudah menunggu kalian. Saya akan mengantar kedua tuan muda untuk pergi ke sana, kata penjaga itu dengan sopan. Tunjukkan jalannya, Xiao Dong meminta penjaga itu untuk menunjukkan jalannya. Mereka bertiga segera pergi ke aula tetua agung, tempat ini sangatlah besar dan luas. Bahkan jika dibandingkan dengan luas kota yang diatur oleh ayahnya, maka tempat bagi keluarga pusat 2 kali lebih luas. Setelah beberapa waktu perjalanan akhirnya mereka sampai di depan aula. Tuan muda kedua dan tuan muda keempat sudah tiba, mohon berikan izin untuk masuk ke dalam aula. Tiba-tiba pintu aula terbuka dan angin yang kuat bertiup ke arah mereka. Di sana terlihat patriark keluarga Xiao yaitu Paman Xiao Ra dan tetua agung Xiao Situ duduk di kursi dengan tenang. Xiao Yuan dan Xiao Dong maju memberi penghormatan, salam untuk patriark dan tetua agung, anak ini sudah melihat orang dewasa. Xiao Ra menganggukkan kepalanya dan berkata, karena ini bukan acara resmi maka kalian tidak perlu berbicara terlalu formal. Untuk saat ini kalian bisa pergi ke kolam revitalis dan memulai latihan, kedua saudara kalian sudah ada di sana dan jangan lewatkan kesempatan ini. Xiao Dong tersenyum dan terlihat sangat senang dengan hal ini. Kolam revitalis dan mengeluarkan ketidakmurnian di dalam dirinya dan ini akan sangat bagus untuk melakukan terobosan di masa depan. Xiao Yuan menelangkupkan tinjunya dan berkata, maafkan saya patriark. Bisakah saya langsung bertemu dengan kakek dan memberi salam hormat kepadanya? Xiao Ra sangat terkejut mendengar hal ini. Namun sebelum dia berbicara tetua agung segera memotongnya, bocah. Kolam revitalis sangat bagus untukmu. Walaupun dantianmu yang cacat itu tidak akan pulih, namun akan bagus jika kau pergi. Karena keluarga Xiao sudah memberikan kebaikan ini maka jangan banyak bicara dan lakukan saja. Tetua agung, teriak Xiao Ra dengan marah. Bagaimanapun juga Xiao Yuan merupakan tuan muda keempat dan sekaligus keponakannya, dia tidak bisa membiarkan orang lain mempermalukannya begitu saja. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, tetua agung memang bijak. Namun daripada memberikan kebaikan semacam ini kepada seorang sampah, bukankah lebih baik mencari orang lain yang memiliki potensi yang jauh lebih besar? Ini adalah perkataan tetua agung dan yang lainnya sewaktu dulu. Apakah sekarang kalian mengizinkan sampah sepertiku untuk hal ini? Tetua agung Xiao Situ tersenyum dan berkata dengan jijik, sepertinya kau sadar akan posisimu. Jika kau tidak ingin maka jangan lakukan. Tunggulah di mansion sampai saudaramu yang lain keluar, jangan katakan kalau aku yang membuli dirimu karena semua ini kau yang menginginkannya. Xiao Yuan menelangkupkan tinjunya dan berjalan keluar, membuliku. Hehehe, bahkan kau tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Bab 126. Mengecewakan. Di sebuah ruangan patriark Xiao Ra sedang duduk dengan santai menikmati tehnya, tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka dan Xiao Sheng masuk ke dalam. Sepertinya kau sangat menikmati kehidupanmu yang santai, kata Xiao Sheng dengan dingin dan duduk dengan santai. Salam ayah, apakah ayah sudah melihat mereka dan bagaimana menurut ayah dengan ketiganya? Tanya Xiao Ra dengan penasaran. Menyedihkan, aku tidak tahu bahwa keluarga Xiao yang aku bangun akan memiliki kemunduran seperti ini. Yang tertua hanya di tingkat langit lapisan ketiga namun, dia bahkan belum membentuk laut kesadarannya. Xiao Sheng melanjutkan, sumber daya yang kita berikan bahkan tidak bisa menopang kemajuan mereka. Setelah kematianku mungkin keluarga Xiao akan turun sampai ke dasar. Xiao Sheng mengutarakan kekecewaannya kepada Xiao Ra. Bagaimanapun juga mereka bertiga mendapatkan sumber daya yang banyak dan hanya perlu berlatih, bahkan dengan semua sumber daya itu mereka semua tidak mampu menerobos tingkat penciptaan. Jika itu Xiao Yuan maka hal ini bisa diabaikan begitu saja. Karena dia memiliki kecacatan pada dantian maka dirinya tidak akan bisa berkultivasi, jadi Xiao Sheng tidak memiliki harapan lebih padanya dan hanya ingin Xiao Yuan hidup bahagia. Namun berbeda bagi ketiganya yang bisa berkultivasi, di masa depan mereka bertiga akan menjadi tulang punggung keluarga Xiao. Bukan hanya tidak berlatih sungguh-sungguh, mereka hanya memikirkan bagaimana membangun koneksi dan bersaing untuk kursi patriark keluarga Xiao. Hal ini merupakan pemborosan sumber daya yang tidak berguna. Jika Xiao Sheng tidak menegur Xiao Ra maka setelah kematiannya mungkin keluarga Xiao akan mengalami kemunduran. Ayah masih terlihat sehat dan tolong maafkan aku. Bagaimanapun juga Xiao Kang merupakan jenius teratas nomor 4 dari semua generasi muda di benua Xian. 3 orang lainnya juga masih berada di tingkat langit dan belum sepenuhnya membentuk laut kesadaran mereka. Masih belum terlalu jauh untuk bersaing. Xiao Ra berkata dengan jujur. Xiao Sheng mengangguk dan berkata dengan dingin, satu lagi. Aku mendengar masalah yang dilalui Xiao Yuan ketika menyapamu dari Xiao Dong. Dia adalah keponakanmu, walaupun dia lemah tetap saja dia merupakan anggota keluarga kita.
Jika kau bermaksud mempermalukannya maka abaikan soal hubungan ayah dan anak, aku akan menghajarmu dan menelanjangi pakaianmu untuk dipertontonkan di depan umum. Aku paling benci jika ada anggota keluarga yang tidak dihargai. Xiaora sedikit takut dan berkata, aku juga tidak bermaksud. Aku juga berpikir hal yang sama dan menghentikan tetua agung, namun Xiao Yuan sendiri yang menantangnya dalam adu mulut. Ayah tahu benar dengan temperamen tetua agung yang mudah marah, terlebih tetua agung juga tidak melakukan apapun kepada Xiao Yuan. Karena itulah peringatkan mereka dengan keras, kau adalah patriark dan tunjukkan kepada mereka bahwa kau adalah pemimpin yang sesungguhnya. Kata Xiao Zheng dengan dingin. Anak ini mengerti, kata Xiaora dengan jujur. Xiao Zheng berdiri dan berjalan keluar dari ruangan. Bagaimanapun juga dia harus memperingatkan mereka dengan keras dan tidak menganggap masalah ini dengan mudah. Pewaris patriark sudah diumumkan dan Xiao Kang adalah orang yang terpilih. Namun kedua saudaranya masih bersaing dan tidak menunjukkan tanda akan menyerah. Jika dia tidak segera mengambil tindakan maka mungkin akan menjadi masalah di masa depan. Namun Xiao Zheng cukup bersyukur bahwa Xiao Yuan tidak ikut terlibat. Di antara mereka berempat Xiao Yuan adalah orang yang paling aman dan seharusnya tidak akan ada orang yang menargetkannya. Di kediaman Tuan Muda pertama Xiao Kang sedang duduk dengan santai menunggu berita, seorang penjaga mengetuk pintunya dan masuk ke dalam. Salam Tuan Muda pertama, penjaga itu memberi hormat dengan sopan. Bicaralah, apa yang kakek lakukan dengan ayah? Tanya Xiao Kang dengan penasaran. Tuan Xiao Zheng hanya menyampaikan keluhan kepada patriark tentang perkembangan ketiga Tuan Muda. Sisanya dia hanya mencari keadilan bagi Tuan Muda keempat, kata penjaga itu dengan jujur. Bagus, kakek memang sangat keras dan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kita. Namun sayangnya kami sangat mengecewakan harapannya dan aku mengakui hal itu. Saudara keempat cukup beruntung karena memiliki perhatian lebih dengan kondisinya yang cacat. Jika aku bisa membawanya ke pihakku maka hal ini akan mengamankan posisiku sebagai penerus patriark selanjutnya. Namun sayangnya dia tidak berniat memihak siapapun, kata Xiao Kang dengan santai. Maaf jika lancang, namun Tuan Muda keempat ini cukup licik. Tuan Muda keempat tidak ingin terlibat dalam perebutan dan memilih untuk tetap di jalur aman. Apakah Tuan tidak khawatir dengan tindakan ini? Tanya penjaga itu yang merupakan seorang mata-mata. Untuk apa? Kau mungkin tidak tahu kalau Xiao Yuan tidak akan memiliki kualifikasi. Bahkan jika kakek yang menyuruhnya semua tetua tidak akan terima dengan keputusannya. Bagaimana mungkin orang yang cacat dapat memimpin keluarga? Xiao Kang melanjutkan, pemikirannya sederhana. Xiao Yuan ingin menjalani kehidupan yang tenang. Dia tahu bahwa dirinya lemah. Daripada melibatkan dirinya ke dalam api, lebih baik untuk hidup nyaman bersama keluarganya. Aku cukup menghargai keputusannya dan karena kemalangan ini, aku juga tidak enak jika mengincarnya. Tuan Muda pertama memang bijak dan sangat pantas menjadi patriark keluarga Xiao di masa depan. Dalam sekali lihat Tuan Muda pertama bisa menebak maksud dan tujuan saudara yang lainnya. Bawahan ini sungguh kagum dengan kebijaksanaannya, kata penjaga itu dengan jujur. Bab 127. Harga diri seorang sampah. 2 minggu sudah berlalu dan Xiao Yuan masih tetap berada di kediamannya. Dia tidak mencoba untuk pergi keluar seperti saudara lainnya yang membangun hubungan baik dengan anggota keluarga lainnya. Perkembangan pasukan bayangan di dalam dunia liontin emas sudah cukup bagus. Sekarang Song Si dan Si Etan berhasil menerobos ke tingkat penciptaan. Sisanya juga mendapatkan banyak pencapaian besar. Xiao Yuan hanya berlatih di bawah bimbingan Bing dan sekarang Bing fokus dengan beristirahat di dalam batu bintang. Xiao Yuan tidak terlalu paham dengan keadaan Bing dan kenapa dia dipenjara oleh Kaisar Bintang di dalam batu bintang. Bing selalu menghindari topik ini dan sangat malu menceritakan hal memalukan seperti kekalahannya. Seorang pelayan mengetuk pintu dan Xiao Yuan menyuruhnya untuk masuk. Pelayan itu membungkuk dan berkata, Tuan Muda. Saat ini Tuan Xiao Zheng mencari Tuan Muda di bawah. Xiao Yuan mengangguk dan mengangguk, segera dia keluar dari kamarnya dan berniat menemui kakeknya. Di sana Xiao Yuan melihat kakeknya duduk bersama Patriark Xiaora dengan santai. Keponakan, duduklah dan mari kita bicara, kata Xiaora dengan santai. Xiao Yuan duduk dan berkata, apakah ada sesuatu yang ingin kakek dan paman bicarakan denganku? Besok pagi kalian akan berangkat dan melakukan upacara kedewasaan, kalian harus bertahan di hutan monster selama sebulan dan kedatangan kami kemari untuk memberikan artifak pertahanan untukmu, kau bisa memilihnya sendiri di ruang harta. Kata Xiaora dengan sungguh-sungguh. Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak membutuhkan apapun. Keponakan, jangan mempersulitku. Terakhir kali ayah menyalahkanku karena perdebatanmu dengan tetua agung. Jadi jangan menolaknya dan ambil apa yang sepantasnya kau dapatkan dari keluarga Xiao. Kata Xiaora dengan serius. Paman dan kakek memiliki niat baik dan anak ini tidak akan mempermalukannya lebih jauh. Dulu ayahku pernah datang sekali dan memohon di aula tetua untuk memberikan pil roh tingkat penciptaan dan akses masuk kolam revitalis. Xiao Yuan melanjutkan, anak ini masih ingat betul dan ayahku mengingatkanku untuk tidak membencinya.
Pada saat itu semua tetua mengatakan bahwa sampah yang tidak berguna tidak layak mendapatkan apapun. Sejak saat itu akan mengambil sumpah bahwa jika aku tidak akan menerima belas kasihan dari orang lain atau mengambil sesuatu dari keluarga Xiao. Jika aku ingin sesuatu maka aku akan mendapatkannya sendiri dengan usahaku dan bukan pemberian dari keluarga Xiao. Tapi kau bisa saja mati di sana mengingat banyak bis kuat yang berada di dalam hutan. Xiaora sangat terkejut dengan perkataan Xiao Yuan. Seorang pria tidak akan menarik kembali perkataannya. Aku lebih suka mati daripada harus hidup dalam penghinaan. Aku mungkin sampah yang terlihat seperti anak kecil. Namun sampah ini akan terus berusaha untuk berkembang dan dengan usahanya sendiri tanpa bantuan dari keluarganya. Xiao Yuan berkata dengan tegas. Xiaora dan Xiao Sheng tidak bisa menahan kejutan yang luar biasa. Terlebih Xiao Sheng yang melihat mentalitas Xiao Yuan yang sempurna, seolah dia melihat bayangan dirinya sewaktu masih muda. Memang seperti inilah pria yang harusnya. Jika kau menginginkan sesuatu maka ambillah dengan tanganmu sendiri. Jika kau ingin membunuh maka lakukan sesuai kemampuanmu. Aku tidak menyangka kalau orang yang menyadarkanku adalah cucuku sendiri. Selama ini kita hanya memberi mereka makanan tanpa berpikir cara mengajari mereka untuk mendapatkan makanan itu sendiri. Tidak salah keluarga Xiao mengalami kemunduran seperti ini, sepertinya kita harus merubah cara berpikir kita. Kata Xiao Sheng dengan sedih dan Xiaora juga setuju dengan perkataan Xiao Sheng. Sudahlah, karena kau tidak ingin mengambil apapun maka aku tidak akan memaksa, tapi ketika di sana aku akan membuatmu dalam perlindungan ketiga saudaramu. Aku tidak ingin salah satu dari kalian berempat mati di sana, apakah kau mengerti maksudku? Kata Xiaora dengan tegas. Anak ini mengerti dan akan mengingat nasihat yang paman katakan. Kata Xiao Yuan dengan sopan. Xiao Yuan mengambil kotak obat di sakunya dan meletakkannya di atas meja. Paman. Kakek, ini adalah sesuatu yang aku dan ayahku berikan untuk keluarga. Aku sudah berbicara pada ayahku dan ini adalah hasil yang aku dapatkan dari pergi ke benua Tianxuan. Xiao Sheng dan Xiaora saling memandang dan menghela nafas. Mereka tahu betul seperti apa benua Tianxuan dan pencapaian kultivasi mereka tidaklah rendah, hanya sedikit harta yang mampu membangunkan semangat mereka. Namun mereka tidak bisa mempermalukan Xiao Yuan dan Xiao Sheng mengambil kotak itu. Perlahan dia membukanya dan aroma obat menyembur keluar, dia melihat 3 buah pil roh yang berwarna putih bersih dan aromanya dapat memberikan efek pada kekuatan jiwa. Xiao Yuan, pil roh apa ini? Tanya Xiaora dengan semangat. Itu disebut sebagai pil roh kesadaran ilahi, ini tidak akan berguna untuk kalian. Sisanya kakek dan paman tahu manfaatnya. Xiao Yuan berkata dengan santai. Sejak awal dia memang bermaksud untuk memberikan 3 pil roh kesadaran ilahi. Hal ini ditujukan untuk ketiga kakaknya dan bukan untuk orang lain. Namun Xiao Yuan tidak bisa memberikannya begitu saja kepada mereka dan menyerahkan sisanya kepada paman atau kakeknya. Dari mana kau mendapatkan harta ini? Tanya Xiao Sheng dengan penasaran. Waktu itu Sekte Langit melakukan ekspedisi di dunia tersembunyi. Aku tidak sengaja menemukannya dan membawanya kembali. Lalu aku mencari alkemis yang terampil dan dengan sedikit biaya aku mendapatkan pil roh ini. Xiao Yuan mencari alasan yang bagus. Bab 128. Konflik dalam dunia tersembunyi. Kau menemukan sesuatu seperti ini. Berapa banyak yang kau miliki? Tanya Xiaora yang terlihat sangat bersemangat. Awalnya aku memiliki 5. Aku menjual 1 dan mendapat 10 juta batu roh, satunya lagi aku berikan kepada ibuku dan setelah aku membicarakan hal ini dengan ayahku. Maka sudah diputuskan sisanya akan diberikan kepada keluarga Xiao. Karena ayahku sangat menghargai keluarga ini maka sebagai anak aku tidak bisa menolak permintaannya. Xiao Yuan sedikit membual dan mencari wajah yang baik untuk ayahnya. 10 juta batu roh. Xiaora terkejut dengan sumber kekayaan Xiao Yuan. Ini sama dengan pendapatan keluarga mereka selama 1 tahun dan jumlah ini sungguh sangat banyak. Bahkan artefak tingkat penciptaan dengan kualitas yang bagus hanya berharga kurang dari 2 juta. Sebuah keberuntungan memiliki ayah dan anak yang merupakan satu keluarga. Xiao Sheng berkata dengan jujur. Xiaora terlihat bersemangat dan berkata, jika kita memberikan hal ini kepada mereka bertiga, bukankah jenius nomor 1 akan berpindah tangan ke Xiao Kang? Putraku akan mencapai pencapaian yang besar dan segera menerobos tingkat penciptaan. Xiao Sheng menyimpan kotak obat ke dalam cincin ruang dan berkata, dalam mimpimu. Aku sudah memiliki wawasan yang baru, jika mereka menginginkannya maka membuat pencapaian yang bagus. Mereka harus merasakan kesulitan untuk menjadi kuat, jika tidak mereka tidak akan berguna dan akan memiliki ketergantungan kepada kita. Ayah benar dan anak ini akan mengikuti keputusannya, kata Xiaora dengan jujur. Xiaora memang ayah kandung dari Xiao Kang, namun dia sekarang adalah patriark keluarga Xiao dan dia harus mengutamakan kebaikan keluarga Xiao. Masih belum terlambat untuk menyerahkan hal ini di kemudian hari dan para generasi muda harus belajar untuk merasakan kesulitan. Di sisi lain anak yang paling muda memiliki pemikiran yang jauh lebih unggul dari para kakaknya. Xiao Sheng terlihat sangat senang karena Xiao Yuan dapat hidup dengan mandiri. Kakek terlalu memuji, anak ini hanya belajar dari pengalaman hidup yang dipaksakan.
Ketika berada di Sekte Langit aku harus membiayai hidupku sendiri dan merasakan kelaparan. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Sepertinya keputusan Xiao Rong mengirim dirimu ke sana adalah pilihan yang tepat. Dirimu yang sekarang sudah pantas mewarisi jabatannya sebagai tuan kota. Xiao Sheng berkata dengan jujur. Anak ini masih ingin berpetualang dan melihat dunia yang indah. Xiao Yuan menolak hal ini dengan keras. Kalau begitu kami akan pergi. Istirahatlah dengan baik dan bersiap untuk besok. Xiao Sheng membawa Xiao Ra dan tidak berencana untuk mengganggu Xiao Yuan. Xiao Yuan tersenyum puas dan selangkah dalam mencapai tujuannya. Biarkan mereka menetapkan patriark masa depan dan sepertinya kakak tertuanya yang terpilih. Selama dia bisa melangkah ke tingkat penciptaan maka semuanya akan baik-baik saja untuk di masa depan. Keesokan harinya semua orang sudah berkumpul di depan pintu. Ketika Xiao Yuan muncul ketiga saudaranya bergegas menemuinya. Adik, jika kau memiliki barang sebagus itu mengapa tidak langsung menyerahkan kepada kakak keduamu ini? Bukankah kita memiliki waktu yang panjang saat itu? Kata Xiao Dong dengan kesal. Itu benar, Xiao yang juga sependapat dengan Xiao Dong. Apa yang sedang kalian lakukan? Adik keempat memiliki alasannya sendiri. Lagi pula pil roh itu memang ditujukan untuk kita, kalian berdua hanya perlu membuat pencapaian dan tidak mengecewakan kakek. Kata Xiao Kang dengan kesal. Xiao Yuan tersenyum dan mengepalkan tinjunya, aku minta maaf. Sebelumnya aku memiliki niat untuk memberikannya kepada kalian. Namun ayahku meminta agar hal ini diatur oleh patriark dan membiarkannya memutuskan, adik ini tidak berani bertindak lancang dan tidak mematuhi ayahnya. Xiao Kang memegang pundak Xiao Yuan dan berkata, tidak apa-apa. Aku menghargai niat baikmu itu. Perintah dari paman Xiao Rong itu sudah benar, lagi pula pil roh itu memang ditujukan untuk kami bertiga. Kakek hanya mengulur waktu dan membiarkan kita fokus dalam acara ini, jadi aku berterima kasih karena sudah membawa hal baik ini untuk kami. Kita diminta untuk membuat pencapaian terlebih dahulu dan kakak pertama adalah orang yang paling dekat dengan tingkat penciptaan. Secara otomatis kakak pertama akan mendapatkannya lebih dulu, apakah aku salah? Kata Xiao yang dengan dingin. Xiao Dong mengangguk dan setuju dengan hal ini, terlebih Xiao Kang adalah yang tertua dan sudah mewarisi gelar patriark masa depan. Jika dia berhasil menerobos tingkat penciptaan maka hal ini akan memperkuat posisinya di masa depan. Hahaha, jangan salahkan aku, salahkan saja diri kalian yang lemah. Xiao Kang berkata dengan bangga. Cui, untuk seseorang yang sudah dihajar oleh seorang wanita, kau menyebut dirimu itu kuat. Jika aku jadi kau maka aku akan bersembunyi di lubang untuk seumur hidupku. Xiao Dong mencibir dengan jijik. Niat membunuh terlihat jelas di mata Xiao Kang dan berkata dengan dingin, untuk seseorang yang masih di bawahku kau terlalu sombong, lain kali berbicaralah dengan sopan atau aku yang akan mendisiplinkan dirimu nanti. Mereka bertiga terlihat sangat berapi-api dan Xiao Yuan merasa tidak senang dengan hal ini. Kalian jangan bertengkar atau kakek akan marah melihat hal ini. Jika hal ini dilihat orang lain kalian bertiga akan kehilangan wajah dan paman akan menghukum kalian bertiga. Kata Xiao Yuan dengan kesal dan segera masuk ke dalam kereta. Mereka bertiga mendengar perkataan Xiao Yuan dan menghentikan pertengkaran kecil ini. Segera mereka bertiga naik dan berangkat ke kota awan. Bab 129. Berkumpulnya para pewaris. Waktu berlalu selama seminggu dan suasana di dalam kereta terlihat sangat canggung. Mereka hampir sampai di kota awan dan tidak ada yang membuka percakapan sama sekali. Adik keempat, setelah upacara kedewasaan selesai aku ragu akan ada orang yang ingin membuat kelompok denganmu. Ikutlah bersamaku dan aku akan menjamin keselamatanmu. Xiao Kang ingin membawa Xiao Yuan di bawah perlindungannya. Kalau begitu terima kasih atas niat baik yang kakak pertama berikan. Xiao Yuan mencoba untuk tetap tenang dan menahan tawa. Kultivasinya berada di atas Xiao Kang dan dia ingin melindungi orang yang jauh lebih kuat darinya merupakan hal yang konyol. Bahkan jika dia harus menghadapi patriark yang berada di tingkat penciptaan lapisan ketiga, Xiao Yuan yakin dapat bertarung seimbang dengan keterampilannya. Sebaiknya kau tetap berhati-hati, kakak pertama mungkin bisa saja meninggalkanmu ketika nyawanya terancam, kata Xiao Dong dengan jijik. Xiao yang tertawa dan berpikir kalau Xiao Kang atau Xiao Dong menggunakan Xiao Yuan untuk mencari wajah. Jika mereka bisa memastikan keselamatannya maka bukan tidak mungkin mereka akan menerima pil roh laut kesadaran ilahi dari kakek. Hahaha, bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Jika itu dirimu aku tidak akan merencanakan skema apapun, aku sendiri yang akan melemparku ke mulut bis. Kata Xiao Kang dengan dingin. Kau hanya lebih tua 2 bulan dariku dan apa kau pikir aku takut menghadapimu? Kata Xiao Dong dengan dingin. Cih, kalian tidak perlu membawa-bawa umur, kita tentukan dengan kekuatan. Bukankah itu adalah aturan keluarga Xiao kita? Xiao yang juga tidak ingin ketinggalan dalam hal ini. Xiao Yuan menghela nafas dan mengabaikan pertengkaran mereka. Tidak heran jika kakeknya dan Xiao Ra sangat cemas dengan keadaan mereka. Ketiga orang ini memiliki niat tersembunyi dan sangat naif, mereka bahkan tidak ingin bekerja sama dalam satu keluarga dan akan sangat sulit untuk didamaikan. Tuan muda, kita akan segera mendarat di kota awan, teriak kusir yang ada di depan. Xiao Yuan dan yang lainnya melihat ke bawah,
pemandangan yang indah di kota awan sangat indah dan tembok yang mengelilinginya terlihat tinggi dan sangat kokoh. Sebuah gunung yang indah berada di selatan kota awan dan di baliknya terdapat hutan monster yang nanti akan mereka gunakan untuk ujian bertahan hidup. Setelah kereta itu mendarat, mereka berempat turun bersama. Sambutan yang hangat diberikan oleh tuan kota dan para orang-orang yang tinggal di kota awan. Xiao Kang menjadi pusat perhatian dan sebagai pewaris dari patriark keluarga Xiao namanya cukup terkenal. Para tuan muda, silakan ikuti saya dan pergi ke tempat yang sudah disiapkan. Beberapa tuan muda dari keluarga lain sudah tiba dan mungkin kalian bisa mengakrabkan diri satu sama lain, kata tuan kota dengan ramah. Mereka berempat tidak keberatan mengikuti tuan kota dari belakang. Tuan kota mengantarkan mereka ke tempat yang luas dan puluhan tenda mulai terlihat. Xiao Dong dan Xiao yang sangat terkejut dengan hal ini dan merasa kalau mereka diperlakukan dengan buruk. Apa maksudnya ini? Kami adalah tuan muda dari keluarga Xiao, kenapa kau memberikan kami perlakuan yang tidak menyenangkan ini? Teriak Xiao yang dengan marah. Maafkan saya, ini adalah sebuah tradisi yang dilakukan dari dulu. Kami memperlakukan semua orang dengan setara dan keluarga lainnya juga mendapatkan hal yang sama, tidak ada unsur untuk mempermalukan tuan muda di sini, kata tuan kota dengan sopan. Hehehe, sekumpulan anak-anak manja dari keluarga Xiao sudah datang. Jika mereka tidak bisa membangun tenda, apakah perlu tuan muda ini membantu kalian? Teriak seorang pria yang perlahan keluar dari tenda. Pria itu berasal dari keluarga Tang dan merupakan pewaris patriark masa depan. Pria itu bernama Tang Yu dan kultivasinya berada di tingkat langit lapisan ketiga. Dia dikenal sebagai jenius nomor 3 benua Xian dan jauh lebih unggul dari Xiao Kang. Tang Yu, jangan memancing kemarahan kami. Kita selesaikan ini di dalam sana dan kita lihat apakah kau bisa berbicara sombong seperti sekarang. Teriak Xiao Kang dengan marah. Hahaha, aku Tang Yu hanya mengenal orang-orang kuat. Untuk orang yang tidak bisa mengalahkanku jangan bersikap arogan, hanya dengan kalian berempat berani melawanku. Aku masih cukup dari kata mampu, kata Tang Yu dengan bangga. Mereka bertiga terlihat sangat marah dengan provokasi Tang Yu, namun Xiao Yuan sama sekali tidak peduli dan menguap. Perlahan dia berjalan maju dan melihat sekelilingnya. Setelah mendapatkan tempat yang nyaman, dia membersihkan tempat itu dan membangun tenda dengan cepat. Melihat tindakan adiknya yang terlalu santai ini membuat mereka bertiga sangat heran. Xiao Kang pergi dan melakukan hal yang sama dengan Xiao Yuan. Xiao Dong dan Xiao yang merasa sangat marah karena provokasi Tang Yu, namun sebuah bayangan berdiri di belakang mereka dan seorang pria berdiri di belakang mereka. Sampah yang menghalangi jalan, enyahlah. Suara dingin dari pria itu terdengar di telinga mereka berdua dan aura yang kuat mulai menghempaskan tubuh mereka ke samping. Semua mata tertuju pada pria itu dan seketika tempat itu menjadi hening. Hanya Tang Yu yang memancarkan niat bertarung yang kuat seperti melihat lawan yang layak untuk dikalahkan. Jenius nomor 1 Yelin, kata Tang Yu dengan niat bertarung yang kuat. Bab 130 Yelin. Aura yang dipancarkan oleh Yelin sangat menindas dan membuat mereka berkeringat dingin. Xiao yang tidak berani untuk berurusan dengan Yelin secara langsung, kekuatan yang dimiliki oleh Yelin membuatnya sedikit takut. Bahkan 2 tahun yang lalu mereka sempat bertarung, parahnya dia dan Tang Yu dikalahkan oleh Yelin dengan satu gerakan. Hanya Yun Xuang saja yang mampu beradu beberapa gerakan dengannya sebelum dia kalah. Yang Kang adalah orang yang sangat sederhana, dia tidak akan pernah mau meresikokan dirinya untuk melawan musuh yang tidak akan pernah bisa dia kalahkan. Yelin melangkah ke depan dan berhenti di depan tenda Xiao Yuan, menyingkirlah. Aku menginginkan tempat ini. Xiao Yuan tersenyum dan mengabaikan perkataan Yelin. Melihat hal ini semua orang menjadi sangat terkejut dan kagum dengan keberanian Xiao Yuan. Apakah kau tuli? Kakak senior Yelin menginginkan tempatmu, segera pergi dari sana sekarang dengan patuh. Teriak seorang pria yang berada di belakang Yelin. Aura membunuh Yelin meledak dan diarahkan langsung kepada Xiao Yuan. Semua orang yang merasakan niat membunuh Yelin sama sekali tidak bisa bergerak dan Xiao Kang bahkan tidak bisa merespon apapun walaupun dia ingin membantu Xiao Yuan. Xiao Yuan mendongak ke atas dan tersenyum, jika saudara ini menginginkan tempat ini aku tidak keberatan sama sekali, tapi buatkan aku satu tenda sebagai ganti tempat ini. Semua orang sekali lagi dikejutkan oleh pernyataan bodoh Xiao Yuan, dia bahkan tidak mengenal rasa takut saat berdiri di depan jenius nomor 1 di benua Xian. Yelin tersenyum dan berkata, dari keluarga mana kau berasal? Puan muda keempat dari keluarga Xiao. Xiao Yuan, kata Xiao Yuan dengan santai. Apakah kau tahu siapa aku? Bahkan saudaramu hanya membantu di sana dan kau berani menolak permintaanku, tanya Yelin dengan dingin. Xiao Yuan berdiri dan berkata dengan dingin, memangnya siapa kau? Maaf saja karena aku tidak mau mengingat ataupun mengenal siapapun. Kecuali kerabat dan musuh, aku sama sekali tidak mau mengingatnya. Hahaha, sudah sangat lama sejak seseorang berani berbicara sombong seperti ini di generasi yang sama denganku. Keluarga Xiao benar-benar layak dengan reputasinya. Tapi sayangnya orang yang memiliki basis kultivasi hanya seorang pengecut yang tidak berguna. Yelin mengangkat tangannya dan pergi, maaf sudah mengujimu.
Aku hanya penasaran bagaimana tuan muda keempat keluarga Xiao, sayangnya kau sama sekali tidak layak untuk diajak bertarung dan aku tidak suka membuli orang yang kekurangan sepertimu. Sejak informasi kemunculan tuan muda keempat keluarga Xiao, Ye Lin diam-diam menaruh harapan untuk bertarung dengannya. Namun siapa yang menyangka kalau Xiao Yuan tidak memiliki basis kultivasi dan sesuai dengan rumor. Dirinya hanya tertarik bertarung dengan orang yang kuat dan mengganggu orang lemah bukan gayanya. Terlebih bertarung dengan Xiao Yuan akan merusak citranya dan kemungkinan Xiao Sheng tidak akan tinggal diam. Xiao Yuan melihat punggung Ye Lin dengan dingin dan berpikir kalau dia adalah orang yang kuat yang sudah membentuk laut kesadarannya. Sesaat Xiao Yuan merasakan kesadaran ilahi milik Ye Lin memeriksanya, namun dengan bantuan cincin hitam hasilnya sama sekali tidak diketahui. Untuk saat ini dia tidak ingin menanggapi hal yang tidak perlu, mengukur kekuatan dan memastikan siapa yang nomor satu itu bukanlah sesuatu yang penting. Bukan karena kultivasinya yang paling tinggi, sejak dulu Xiao Yuan tidak pernah memiliki pikiran menjadi nomor satu. Tujuannya adalah menjadi yang terkuat dan bukanlah nomor satu di antara mereka. Bing sudah membuka matanya akan luas dunia dan kekuatan yang tidak tertandingi. Sebelum Xiao Yuan bisa disetarakan dengan mereka maka dirinya tidak akan berani mengatakan bahwa dialah yang terkuat. Biarkan dunia tahu bahwa bahkan sampah yang berjuang sendiri pun bisa melakukan pencapaian besar dengan usahanya. Selama ada tekad untuk menjadi kuat maka suatu saat dia akan memiliki pencapaian. Bing perlahan keluar dari dalam liontin dan berkata, aku merasakan hawa kehadiran yang tidak menyenangkan. Apa maksudmu? Apakah ada salah satu dari mereka yang mengkultivasikan teknik jahat? Tanya Xiao Yuan melalui kesadaran ilahinya. Bukan di sini, namun di arah selatan. Bing terbang lebih tinggi dan melihat ke arah gunung besar. Bing merasakan fluktuasi aura yang tidak menyenangkan, lebih tepatnya membuatnya jijik dan ingin muntah. Xiao Yuan tidak berani mengabaikan peringatan Bing dan berpikir kalau ada seseorang yang merencanakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bagaimanapun juga kota awan adalah tempat berkumpulnya tuan muda dan nona dari keluarga terhormat. Pastinya beberapa orang yang tidak senang akan memanfaatkan situasi ini dan memiliki niat jahat di belakang punggungnya. Bisakah kau pergi dan memeriksanya? Aku tidak bisa keluar dari sini untuk saat ini, kata Xiao Yuan dengan cemas. Itu tidak mungkin. Tubuh asliku berada di dalam batu bintang dan klon jiwaku tidak akan bisa pergi jauh dari tubuh utama. Tenang saja, mungkin ada seseorang yang memasang sebuah arai besar di sana. Jika kau nanti pergi ke sana maka aku akan mencoba yang terbaik untuk menghancurkannya. Tapi jika aku gagal maka kembali dan lupakan untuk menjelajah di sana. Bing mengingatkan Xiao Yuan dengan hati-hati. Aku mengerti. Xiao Yuan mengangguk dan setuju dengan perkataan Bing. Walaupun dia adalah ahli tingkat penciptaan lapisan pertama tetapi dia tidak boleh meremehkan peringatan yang diberikan Bing. Bersambung,